Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh kita mengucap syukur pagi hari ini bersama-sama dengan Bread of Life, kita mengawali hari kita dengan mendengar suara Tuhan, dengan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi panduan dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Mari kita berdoa sebelumnya. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Engkau juru selamat kami, Tuhan kami yang setia, yang tuntun langkah hidup kami. Hingga pagi hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang. Semua karena anugerah Tuhan. Kami akan mengawali hari kami dengan belajar kebenaran firman Tuhan, mendengar suara dan kehendak Tuhan bagi hidup kami sebagai pengikut Kristus. Roh Kudus, berikan pertolongan kepada kami untuk mengerti firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini diambil dari 1 Timotius pasal yang keempat, 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ke-11. Ayat yang pertama hingga ke-11 demikian firman Tuhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia, setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Bapak, Ibu, Saudara Sobat Messenger, sebagian di antara kita tentu pernah mendengar atau mengingat ada seorang hamba Tuhan yang menyatakan bahwa Yesus Kristus akan datang di satu bukit, di satu tempat pada jam yang tertentu. Sehingga dia memerintahkan kepada setiap pengikutnya, kepada setiap jemaatnya untuk menjual semua harta benda mereka. Dan kemudian dengan baju putih mereka berkumpul di satu tempat menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Dan dikatakan mereka akan diangkat oleh Yesus Kristus untuk masuk ke surga. Jadi pada satu hari tertentu, pada jam yang sudah disebutkan oleh hamba Tuhan ini, setiap jemaat menjual harta mereka. Dan bersama dengan anggota keluarga, bersama-sama beberapa keluarga jemaat berkumpul di satu tempat.
menantikan Tuhan Yesus mengangkat mereka ke surga. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak diangkat ke surga. Mereka diangkut ke satu tempat, dikumpulkan, dan di sana mereka dibina dan dicukupkan kebutuhannya setiap hari oleh aparat pemerintah, bahkan beberapa anak Tuhan membantu, menolong kecukupan kebutuhan mereka hari demi hari. William Barclay, seorang pakar Alkitab, pernah mengatakan, ada orang-orang yang mengaku sebagai pakar-pakar Alkitab. Mereka menghabiskan banyak tenaga, menghabiskan banyak waktu untuk menafsirkan bagian-bagian Alkitab yang tidak jelas. Dan apa yang mereka lakukan tidak membangun iman diri sendiri maupun iman kepada orang-orang Kristen yang lain. Bahkan apa yang diajarkan, apa yang disampaikan lebih kepada intimidasi yang mendatangkan rasa takut, rasa khawatir daripada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Bahkan ada di antara mereka kemudian mengajarkan bagaimana mengetahui secara pasti orang-orang yang akan menjadi antikristus. Dan mencocokkan peristiwa yang terjadi sekarang ini, yang sudah terjadi sekarang ini, dengan kebenaran firman Tuhan yang masih berupa misteri yang tidak jelas. Misalnya Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam konteks pandemi ini, ada pengajar-pengajar yang mengatakan, jangan terima vaksinasi. Karena vaksinasi itu dari iblis, dari setan. Di sana ada chips 666 atau segala sesuatu yang membuat kita yang menerima vaksin nanti menjadi antikristus. Yang terima vaksinasi nanti tidak lagi menjadi pengikut Kristus, tetapi dikuasai oleh iblis. Sehingga jangan menerima vaksin. Atau virus COVID ini, bla 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 bla, ya, dijelaskan, dihubungkan dengan Alkitab yang justru mendatangkan ketakutan, yang mendatangkan kekhawatiran, bukan membangun iman, pengharapan kepada Yesus Kristus. Di tengah masa pandemi ini, Tuhan Yesus tetap berkuasa, Tuhan Yesus tetap mengambil bagian dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan vaksinasi yang diberikan adalah salah satu cara Tuhan agar setiap orang memiliki kekebalan tubuh untuk tidak terpapar virus COVID-19. Secara medis, secara ilmiah dapat dijelaskan di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Karena itu, Paulus berikan nasihat kepada Timotius. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa dalam kehidupan gereja mula-mula pada saat itu ada pengajar-pengajar sesat. Mereka mengajarkan mitos-mitos, dongeng-dongeng yang kemudian dikaitkan dengan kebenaran Alkitab. Sebagian yang masih misteri adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Dan tanda-tanda kedatangan Yesus kali kedua
dalam kemuliaan. Tidak secara detail, tidak secara jelas disebutkan. Masih misteri. Tetapi ada beberapa pengajar-pengajar yang kemudian menafsirkannya secara sembarang, tidak berhati-hati, bahkan mendatangkan ketakutan, mendatangkan kekhawatiran di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kalau kita lihat di dalam bagian Alkitab yang lain, Paulus mengatakan, jangan engkau berduka yang berlarut-larut seperti orang yang tidak punya pengharapan. Karena mereka yang meninggal di dalam Tuhan, di dalam Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Kristus. Itu artinya ada sebagian orang-orang percaya yang di dalam kehidupannya hari demi hari mendapati ada pengajar-pengajar yang menyampaikan, yang mengajarkan misteri-misteri di dalam Alkitab, menafsirkannya dengan tidak berhati-hati. Karena itu, Paulus menasihatkan kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Ini artinya dalam kehidupan setiap hari, Timotius harus memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan setiap hari. Di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam doa-doa, di dalam puji-pujian kepada Tuhan, senantiasa ada ungkapan syukur atas segala perkara yang Tuhan kerjakan setiap hari. Tidak salah kita mencari, membaca, melihat postingan-postingan yang ada di media sosial. Tapi kita diingatkan kembali, latihlah dirimu beribadah. Artinya kita tetap harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam doa. Karena dikatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sehingga di dalam berbagai rupa-rupa pengajaran yang kita hadapi di hari-hari kita, di hari-hari depan kita, kita tetap teguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, di tengah masa pandemi sekarang ini yang kita sedang hadapi, ada banyak pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang terus diberitakan kepada kita semua. Dan sungguh mengucap syukur, sebagian besar adalah mengingatkan kita di tengah penderitaan yang kita alami, di tengah kesusahan yang kita rasakan, di tengah segala pergumulan yang kita hadapi, Yesus Kristus tetap memelihara, memegang kehidupan kita, yang pegang kendali atas kehidupan kita, dan kita menaruh pengharapan kepada Dia di dalam segala perkara. Sehingga ketika pemerintah kemudian menetapkan kebijakan protokol kesehatan, melaksanakan program vaksinasi untuk menciptakan kekebalan tubuh massa di tengah masyarakat, setiap kita orang-orang Kristen, ketika kita mendengar pemerintah sebagai wakil dari Allah, kita taat dan kita mengetahui bahwa apa yang dikerjakan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu adalah baik
dalam kehidupan kita hari demi hari. Sehingga kita di tengah keterbatasan tetap beriman kepada Yesus Kristus. Karena tiap hari kita beribadah kepada Tuhan. Kita percaya akan janji Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita setiap hari. Karena itu, latihlah diri kita beribadah. Apalagi di tengah situasi yang terbatas sekarang ini. Secara online mungkin bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tapi meski dilakukan secara online, di rumah kita masing-masing, bersama dengan anggota keluarga kita masing-masing atau kita secara pribadi, kita melakukannya dengan serius, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, kita mengerjakannya dengan segenap hati kita, bahwa ibadah adalah penghormatan, penyembahan kepada Tuhan, dan pengucapan syukur atas kuasa dan kasih-Nya yang nyata dalam kehidupan kita. Dan di sana ada pemberitaan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita ketetapan-ketetapan Tuhan, ajaran-ajaran yang sehat, yang membangun iman kita di tengah tantangan sekarang ini. Karena itu, Bapak Ibu, Saudara Sobat Messenger, berhati-hatilah kepada rupa-rupa pengajaran yang berbahaya bagi iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Berhati-hatilah dalam kita membagikan postingan, video, atau apapun di media sosial. Jangan mendatangkan ketakutan, tetapi berikan satu pengharapan, kekuatan, bahwa di tengah masa sulit ini, Tuhan Yesus yang memegang kendali. Karena itu, dekatlah dengan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan berpengharapanlah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami hidup di tengah situasi yang tidak mudah sekarang ini. Setiap kali kami mendapati rupa-rupa pengajaran yang justru mendatangkan ketakutan di dalam iman kami, pengharapan kami kepada Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang ada tinggal dalam diri kami, untuk mengajar kami, mengingatkan kami untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan, memiliki relasi yang dekat secara pribadi dengan Tuhan. Setiap hari dalam pemberitaan firman Tuhan, di dalam doa kami, di dalam puji-pujian dan pengucapan syukur kami, agar kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang tidak berdasar di tengah kehidupan kami. Berkati kami semua, Sobat Messenger, sepanjang hari ini. Engkau berikan pertolongan, khidmat, kesehatan, kekuatan dalam kami bekerja, dalam kami berusaha, menjalankan peran, tugas, dan tanggung jawab kami. Dan Engkau akan membuatnya berhasil. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk orang tua kami, mereka yang sudah lanjut usia, di tengah situasi yang terbatas, lebih baik tinggal di rumah, mungkin merasa bosan, jenuh, tapi sungguh penghiburan dari Yesus Kristus, melalui puji-pujian yang dapat didengar, dilihat melalui media sosial, itu semua boleh mendatangkan sukacita
yang besar di tengah orang tua kami yang tinggal di rumah. Kami berdoa bagi setiap kami yang sakit, yang lemah tubuh, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan jamah, ada kesembuhan, ada pemulihan, kesehatan yang dilimpahkan. Bagi kami yang bergumul dalam kehidupan kami, kecukupan di tengah keluarga, tanggung jawab usaha yang harus kami lakukan, Tuhan Yesus, Engkau yang membuka jalan, berikan hikmat kepada kami, sehingga kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, dan Tuhan Yesus yang akan menggenapinya dengan rancangan damai sejahtera kebaikan dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi kami yang berduka, bersedih, karena kami berpisah dengan anggota keluarga yang kami kasihi, atau mereka yang tinggal jauh bersama dengan kami dalam keadaan yang sulit. Kami tidak dapat dengan segera menolong. Tuhan, dengan cara-Mu yang ajaib, Kau memberikan pemulihan, penghiburan, kekuatan hari demi hari. Apa yang dapat kami kerjakan, kami lakukan meski kami berjarak, tapi sungguh kuasa doa dapat mengubahkan kehidupan kami, orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk lembaga-lembaga pelayanan sosial yang ada di negara kami Indonesia, terlebih di dalam situasi sekarang ini tidaklah mudah untuk mencukupi kebutuhan setiap mereka yang ditanggung, tapi sungguh Tuhan, Kau akan gerakkan anak-anak-Mu untuk boleh mengambil bagian mendukung lembaga-lembaga pelayanan sosial Kristen yang ada di negara kami Indonesia. Baik gereja-gereja, pribadi-pribadi boleh mengambil bagian di dalamnya. Berikan hikmat bagi setiap pengelola untuk dapat mengerjakan pelayanan ini untuk mencukupi segala hal yang kebutuhan pribadi demi pribadi yang dirawat, baik itu panti asuhan anak, panti jompo, rehabilitasi, ataupun segala hal. Kau Tuhan Yesus akan mencukupi kebutuhan mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya kami berdoa untuk TNI, Polri, mereka yang menjaga kedaulatan, kedamaian, keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Tuhan Yesus akan berkati, dan juga setiap peralatan keamanan yang dimiliki, yang digunakan, kuduskan sehingga dapat digunakan dengan bijaksana, dengan baik, ada perawatan sehingga setiap usaha pekerjaan tanggung jawab dalam mengamankan negara kami Indonesia ini dapat berjalan dengan baik, dan negara kami Republik Indonesia ini terus berdaulat. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang harus ditinggalkan demi menjalankan tugas negara. Tuhan Yesus juga akan cukupkan kebutuhan mereka setiap hari. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, latihlah dirimu beribadah, karena itu berguna bagi kehidupan kita mengikut Yesus Kristus di tengah berbagai ancaman, pergumulan, kesulitan yang kita hadapi sekarang ini. Karena kita akan terus hidup dengan pertolongan daripada Tuhan, berpengharapan di dalam Tuhan, dan Tuhan akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.